membaca beberapa ayat yang menunjukkan kebesaran Tuhan. Ya, mari tuliskan ayat-ayatnya. Banyak sebenarnya, ini sudah merupakan seperti keran yang sudah terbuka, akan terus mengeluarkan air. Tidak akan stop, berbual-bual seperti dari mata air. Tapi saya akan tunjukkan beberapa ayat kepada kita. Ya, mari buka bersama saya Bapak Ibu Saudara. 1 Kejadian 1 ayat 1. Biar kita tahu kebesaran, keagungan, kesucian, kemuliaan, kekuasaan, kehebatan dari Tuhan kita. Kejadian 1 ayat 1. Ini sudah hafal semua dong. Orang Batak bilang, dimula na di dopa de bataban lagi do tanoon. Amin. Liturgi anak-anak ini orang Batak sering ini. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata menciptakan di sini dalam bahasa Ibrani memakai kata bara. Maka dari istilah Latin disebut creatio ex nihilo. Nihil, creatio berarti mencipta. Creatio ex nihilo, mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah Allah kita. Allah pemberi hadiah terbesar adalah Allah yang sanggup mencipta, mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tinggalkan tahun ini, rayakan Natal, masuk ke tahun baru dengan pegang teguh janji ini. Allah yang ku kenal, Allah yang ku sembah, Allah yang ku muliakan, Allah yang ku tinggikan, ku agungkan. Dan saya kenal di dalam dan melalui Yesus Kristus adalah Allah yang sanggup mencipta, mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Apalagi mengubah dari yang gelap menjadi terang, dari yang susah menjadi terhibur, dari yang sakit menjadi sembuh, dari yang lumpuh berjalan, dari tuli mendengar, buta melihat, dari orang yang kusta menjadi tahir. Itu adalah mudah di mata Tuhan. Inilah Allah yang kita kenal, yang memberi pemberian terbesar, hadiah terbesar, yaitu Natal, kelahiran Kristus. Dia adalah Allah yang sanggup mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Yang kedua, mari kita lihat janji firman Tuhan Matius 24 ayat 1. Mazmur 24 ayat 1. Beberapa janji saja saya sebutkan secara garis besar. Nanti saudara terserah. Makanya baca dan renungkan firman Tuhan, bagaimana kebesaran, kehebatan, keluar biasaan Tuhan kita. Mazmur 24 ayat 1. Dikatakan demikian. Mazmur Daud, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Tadi pertama Tuhan yang menciptakan, mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Wa yomer Elohim yehi or wa yehi or. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Dari yang tidak ada menjadi ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sering lupa dengan ini. Ya, Dia yang menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Karena Dia yang mencipta dari tidak ada menjadi ada, maka Dia yang berkuasa, Dia pemilik. Nah, maksudnya Dia pemiliknya, Bapak Ibu Saudara. Makanya dikatakan Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Siapa yang diam di dalamnya? Siapa yang diam di dalamnya? Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan yang di laut, di darat, di udara. Apa lagi? Yang kelihatan, tidak kelihatan oleh kasat mata. Tuhan yang punya. Tuhan pemiliknya. Kenapa? Karena beralasan Dia yang mencipta. Itulah Allah yang terbesar, memberi pemberian terbesar.
Tugas saya hanya mengingatkan saja supaya kita ini jangan tertutup mata hati, mata rohani kita, Bapak Ibu Saudara. Nangka maksudnya. Nah, kita lanjutkan lagi janji Tuhan. Wah, Lukas 1 ayat 37. Udah hafal dong? Orang Batak bilang, dangadong naso tarpatupa debata. Bahasa Indonesia. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Inilah Tuhan yang terbesar. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Konteks ayat ini terkait dengan malaikat Gabriel yang disuruh oleh Tuhan berjumpa dengan seorang anak gadis bernama Maria. Malaikat Gabriel berkata, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak, dan dia akan sebut anak Allah yang maha tinggi. Maka Maria berkata, bagaimana mungkin hal itu terjadi, aku belum bersuami. Maka malaikat Gabriel pun berkata, Roh Kudus akan turun atas kamu. Dia akan menaungi kau. Kuasa Allah yang maha tinggi akan melingkupi engkau. Dan anak itu akan disebut kudus, anak Allah. Kenapa? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yesus lahir bukan hasil hubungan biologis antara Yusuf dan Maria, tapi lahir karena karya Roh Kudus yang menempatkan secara ajaib janin itu di dalam rahim Bunda Maria. Itulah Tuhan, pemberian terbesar adalah pribadi yang terbesar. Nah, maksudnya saudara? Nah, saya kasih contoh lagi, satu lagi. Ya. Ulangan 10 ayat 17. Ini hanya saya membongkar-bongkar aja ya. Membongkar tentang kedahsyatan, kemahakuasaan, kehebatan, keluar biasaan Allah kita. Ulangan 10 ayat 17. Sudah? Ulangan 10 ayat 17. Mari kita baca sama-sama. Sebab Tuhan Allah mula Allah segala Allah, huruf kecil, dan Tuhan segala Tuhan, huruf kecil, Tuhannya Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Luar biasa Tuhan kita. Ya, nah sekarang besok kita akan masuk kepada bagian yang kedua. Dan dari Yohanes 3:16 ini saya akan bahas minimal 5 sampai 6 poin. Dari Yohanes 3:16. Dengan judul Natal adalah anugerah, karunia, hadiah, pemberian terbesar. Kenapa Natal adalah pemberian terbesar? Karena pemberi hadiah itu, pemberian itu adalah pribadi terbesar. Siapakah pribadi terbesar? Karena begitu besar kasih Allah, berarti pribadi terbesar itu adalah Allah itu sendiri. Banggalah, bersyukurlah, berterima kasihlah. Karena engkau dan aku adalah rancangan anugerah keselamatannya itu. Ya, jadi Natal adalah pemberian hadiah anugerah karunia terbesar. Karena pemberi hadiah itu, pemberian itu adalah pribadi terbesar. Bukan presiden, bukan gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, kepala desa, bukan. Bukan pangeran, bukan ratu, bukan raja, bukan perdana menteri, tapi yang memberi adalah Allah yang sanggup mencipta dari tidak ada menjadi ada. Allah pemilik alam semesta. Allah yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Dialah Tuhan segala Tuhan, Allah segala ilah. Dia besar dan dahsyat, kuat dan perkasa. Allah yang demikianlah yang memberi pemberian terbesar kepada kita. Kiranya firman ini dapat menjadi berkat
meneguhkan, mengukuhkan, menguatkan kita. Banggalah, Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur di Natal ini. Natal adalah pemberian terbesar. Kenapa pemberian terbesar? Karena pemberian itu adalah pribadi terbesar. Nantikan besok makin menarik. Yang kedua, jangan lupa share dan bagikan kepada sesama kita, kepada teman, sahabat, keluarga, sehingga kita dikuatkan dan diteguhkan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, karena apa yang saya sampaikan dapat menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa.